Oke, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang bagaimanakah sebenarnya kondisi pandemi kita ya selama pandemi ini terhadap satu potensi atau satu resiko pada kondisi kita, dalam hal ini adalah tentang gula darah kita ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, jadi ada beberapa masalah yang kita hadapi dalam masa COVID ini ya. Yang pertama, kita banyak diminta untuk berdiam di rumah ya, atau kalau kita bekerja selama ini di kantor, kita disuruh untuk bekerja di rumah. Atau sebagian dari saudara-saudara kita ada yang kehilangan pekerjaan ya karena di PHK ataukah tidak dilanjutkan kerjasamanya ataukah kontrak kerjanya, sehingga apa yang terjadi? Jadi selama kita berdiam diri di rumah ya, banyak melakukan aktivitas yang di rumah, jadi kerjanya terkadang adalah makan ya, kemudian tidur ya, atau kita mengisi waktu dengan begadang, jadi seperti itu. Nah, apa yang bisa terjadi kalau seandainya dalam 1 hari, 2 hari, sampai berbulan-bulan, malah ini sudah sampai setahun kita menjalankan satu aktivitas yang seperti itu. Jadi banyak makan, banyak tidur, tanpa dalam satu kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Kemudian karena kita banyak di rumah, jadi area rumah kita hanya seperti itu saja. Ya. Jadi kita tidak banyak bergerak atau beraktivitas. Nah, akibatnya adalah kita jarang untuk berolahraga, atau kita jarang memanfaatkan tubuh kita untuk kita pakai untuk melakukan satu aktivitas yang menyebabkan tenaga kita akan dipergunakan seperti itu. Yang ketiga, pada kondisi pandemi ini, banyak saudara kita ataukah kita barangkali ada satu kondisi takut ya, mengalami kecemasan yang berlebih sehingga terjadi stres. Nah, hal-hal yang seperti begini itu banyak memicu satu penyakit-penyakit tertentu ya. Mungkin di presentasi saya sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Nah, sebagian dari kita ataukah masyarakat saudara kita memiliki satu pendapat bahwa akan sangat jarang pergi ke rumah sakit ya, atau kekhawatirannya untuk pergi ke rumah sakit ya, karena mengatakan bahwa rumah sakit banyak penyakit ataukah banyak COVID, sehingga hal inilah yang menyebabkan akses ke rumah sakit juga jadinya terbatas. Nah, akibatnya apa? Kebiasaan yang sebelumnya melakukan medical check up ataukah kontrol ke dokter itu juga akan terlewati ataukah tidak melakukan kegiatan yang rutin seperti itu. Nah, hal yang lain lagi yang terjadi adalah gangguan ekonomi ya, ketidakmampuan untuk membeli ya, karena seperti tadi pekerjaan kita hilang, mengakibatkan kalaupun misalnya kita sakit, jadi kita menahan sakit tersebut. Jadi karena ketidakmampuan kita untuk membeli obat ataukah mengakses kesehatan ataukah fasilitas kesehatan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang Bapak Ibu yang saya katakan bagi kita ataukah yang saat ini sedang join ya di Zoom ini ataukah melalui FB, barangkali ada saudara-saudara kita yang sudah mengalami penyakit diabetes ya, ataukah sebagian besar di antara kita, saya sih berharap kita masih tetap dalam kondisi sehat. Tapi kalau kondisi ini terjadi seperti ini dan kita tidak melakukan upaya yang baik ya untuk mengisi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan memiliki potensi ya, memiliki risiko terjadinya diabetes ya. Nah, ini masalah yang kita hadapi ya bagi sebagian dari saudara-saudara kita yang saat ini semuanya dalam kondisi pandemi ya. Nah, Bapak Ibu melihat dari judul yang tadi ya, bagaimanakah risiko peningkatan gula darah dalam masa pandemi ini. Jadi ada satu ilustrasi yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu ya. Yang pertama, akibat dari satu himbauan dari pemerintah ataukah dari
pemerintah daerah maupun pusat ya, bahwa sebagian kita diminta untuk tinggal di rumah ya. Nah, yang terjadi adalah bagi kita ya yang sama sekali tidak melakukan aktivitas keluar rumah, yang membatasi diri, kemudian melakukan satu kegiatan yang sifatnya berlebih, dalam hal ini adalah makan, minum, ya sesuatu kebiasaan yang tidak bagus, itu memiliki potensi terjadi peningkatan gula darah. Ya, jadi kalau kita ukur gula darahnya itu sudah melebihi dari angka normal. Nah, inilah lalu kalau dalam keadaan terus-menerus seperti itu, kita akan menderita suatu kondisi diabetes. Nah, ini ilustrasi pertamanya. Ya, jadi saya dalam pertemuan ini mengharapkan kondisi ini tidak terjadi. Jadi kita yang dalam kondisi sehat, ya sebelumnya tidak menderita diabetes, jangan sampai oleh satu aktivitas masa pandemi begini kita akan jatuh ke dalam satu kondisi yang kita sebut sebagai penyakit atau kita memiliki penyakit diabetes. Ya. Nah, yang kedua, ilustrasi yang kedua, barangkali sebagian dari saudara kita atau yang ikut dalam Zoom ini ya sudah memiliki penyakit diabetes. Ya. Harapannya adalah setelah mengikuti pertemuan ini ataukah mengikuti sesi pertemuan ini, penderita diabetes itu tidak jatuh ke dalam satu kondisi komplikasi. Ya. Nah, kita akan banyak cerita sebentar tentang apa sih sebenarnya komplikasi yang terjadi ya bila mana kita menderita penyakit diabetes. Ya. Jadi sekali lagi kita memahami dua ilustrasi tadi, bagaimana kita yang masih sehat ini ya tidak jatuh ke dalam kondisi diabetes ataukah hiperglikemi. Yang kedua, bila manapun misalnya sudah kita mengidap suatu penyakit diabetes, kita harapkan tidak terjadi komplikasi ya akibat terus-menerusnya kadar gula darah yang meningkat di dalam tubuh kita tanpa terkendali. Ya. Nah, kenapa penyakit diabetes ini sebagai suatu penyakit yang serius, yang harus diawasi, yang harus kita perhatikan. Ya, kita tahu bahwa penyakit diabetes ini semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Ya, malah WHO sendiri memprediksi di tahun 2030 ada sekitar 21,3 juta masyarakat Indonesia yang diprediksi menyandang diabetes mellitus. Kita sekarang dalam umur-umur yang mengikuti barangkali dalam Zoom ini adalah mungkin umur 30 tahun ke atas. Ya, artinya apa? Di 10 tahun kemudian di usia kita ada yang berumur 40 tahun, ada berumur 50 tahun, 60 tahun. Itu menjadi bagian ya dari 21,3 juta nanti. Bila mana kita sampai saat ini kita masih belum mampu untuk memberikan yang terbaik bagi tubuh kita. Ya. Nah, dengan tingginya prevalensi ataukah kemungkinan terjadinya satu penyakit diabetes yang akan diderita oleh masyarakat Indonesia, ini perlu menjadi satu perhatian yang sangat serius bagi masyarakat, ya, bagi pemerintah. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja dalam kondisi seperti ini, kita pun sebagai individu, ya, bagi keluarga kecil dan masyarakat, kita wajib juga harus menjaga kesehatan kita, harus menjaga diri kita dalam hal ini adalah memperhatikan gula darah, ya. Nah, malah oleh IDF ya. Kita di tahun 2013 itu memegang peringkat nomor 7 dunia ya, itu satu kondisi yang tentunya tidak mengenakan ya, tidak baik bagi keberlangsungan negara kita. Bayangkan kalau seandainya negara kita banyak yang menderita diabetes, tentu kualitas hidup dari masyarakat yang ada di Indonesia itu pasti akan tidak bagus ya. Nah, di samping memang pemerintah Indonesia di masa-masa sebelumnya ya bahwa masalah ini sudah dihadapi oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah penyakit diabetes ini memang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya ya seperti tadi saya sampaikan, dan ini berdampak pada biaya kesehatan. Ya, bayangkan kalau seandainya saat ini banyak masyarakat kita yang menderita diabetes, kemudian dengan komplikasi-komplikasi yang ada ya, mereka mengakses pelayanan kesehatan dengan biaya yang tinggi, ya, di mana
pasien diabetes tentunya merupakan salah satu penyakit kronis yang harus melakukan check up ya setiap minggu, setiap bulan ya, bahkan kalau yang sudah mengalami fase komplikasi itu sudah menjalani yang namanya fase gagal ginjal, harus dia di hemodialisa dan lain sebagainya, tentu itu akan mengakibatkan pembiayaan yang tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah masalah penyakit diabetes secara umum belum terlalu banyak untuk melakukan akses ke pusat layanan kesehatan ya, termasuk mungkin juga obat-obatan yang tidak memadai ya, di samping juga petugas kesehatan yang belum cukup adekuat ya untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, dalam hal ini adalah supaya promotif, kuratif dan rehabilitatif ya. Nah, jadi itu mungkin masalah-masalah yang dihadapi dulu ya sampai sekarang ya, apalagi sekarang ini kita dalam masa pandemi ya, tentu ada masalah yang lain yang bisa kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sharing saja tentang penyakit diabetes ya, yang kita kenal sekarang ini adalah diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2 itu memang diabetes yang didapat ya. Didapat itu artinya dalam kehidupan kita baru penyakit tersebut muncul, itu artinya diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 kan itu diabetes tipe bawaan. Jadi untuk diabetes tipe 2 ini yang selalu kita dengarkan atau kita baca bahwa penyebabnya itu adalah resistensi insulin ya, dan kegagalan dari sel beta pankreas. Itu yang menjadi faktor utama ataukah kerusakan sentral ya, yang dikatakan sebagai pencetusnya. Nah, belakangan ini bahwa kegagalan dari sel beta pankreas itu yang memproduksi insulin itulah yang paling dini dan lebih berat yang diperkirakan dari perkiraan sebelumnya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, bukan hanya sel beta pankreas ataukah resistensi insulin ini yang menjadi patogenesis ya, menjadi penyebab terjadinya diabetes. Jadi ada sebenarnya yang kalau kita baca lebih dalam lagi ada 8 faktor ataukah 8 organ yang ikut juga menjadi penyumbang penyebab dari diabetes ini ya. Nah, kalau kita mau saya jelaskan dari satu persatu. Yang pertama tentu adalah kegagalan dari beta pankreas ya. Jadi pada saat kita didiagnosa sebagai diabetes tipe 2, itu yang sudah pasti terjadi adalah bahwa sel beta pankreas itu sudah sangat berkurang ya. Akibatnya apa? Bahwa produksi dari insulin itu pasti akan lebih sedikit atau sama sekali tidak diproduksi oleh pankreas. Nah, kita ketahui bahwa insulin memegang peranan penting ya dalam metabolisme dari glukosa. Nah, yang kedua pada organ liver ataukah hati ya. Nah, pada penderita diabetes tipe 2 ini terjadi satu resistensi insulin yang berat ya, dan mengakibatkan gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis inilah proses pembentukan glikogen menjadi glukosa. Ya, jadi dengan adanya diabetes tipe 2 ini yang mengakibatkan memang terjadinya satu resistensi insulin, mengakibatkan bahwa insulin ini tidak banyak bekerja ya, yang terjadi ya, sehingga proses perubahan glukosa menjadi glikogen juga menjadi terhambat dan malah terjadi gluconeogenesis ya. Yang ketiga adalah dari peranan dari otot. Pada penderita diabetes tipe 2 ini ada gangguan kinerja insulin yang multiple ya, yang terjadi pada intramyoseluler artinya. Jadi kembali lagi bahwa glikogen itu tersimpan di dalam tubuh itu pada liver dan otot yang dipakai sebagai sumber energi kita ya. Nah, kalau ini terjadi bahwa terjadi karena gangguan kinerja dari insulin atau resistensi insulin, maka proses pemecahan glikogen menjadi glukosa itu akan terjadi sangat tinggi sekali, sehingga terjadi kadar glukosa yang tinggi juga di dalam tubuh. Yang ketiga adalah pada sel lemak ya. Kalau sel lemak ini yang kita sebut sebagai lipolisis ya. Nah, insulin itu sebagai anti lipolisis. Jadi kalau seandainya insulin tidak banyak keluar, itu mengakibatkan bahwa lipolisis itu akan
akan tinggi sekali terjadi, ya. Nah, hipolisis inilah yang juga akan mengakibatkan yang disebut sebagai FFA, ya, free fatty acid, ini yang mengakibatkan terganggunya sekresi insulin. Nah, itu 4 organ, ya. Dan satu lagi, yang 4 organ yang lain adalah gangguan pada usus, ya. Nah, kita tahu kalau makanan yang kita makan itu kan melalui satu pencernaan di usus. Jadi kita tahu bahwa makanan yang kita makan, yaitu karbohidrat yang kita makan itu mengandung glukosa. Nah, kalau glukosa ini kan akan memicu pengeluaran dari insulin yang lebih besar ketimbang glukosa yang diberikan melalui intravena. Nah, ini kalau pada penderita diabetes tipe 2 itu didapatkan defisiensi GLP-1 dan penurunan GAP, di mana ini sangat berperanan dalam apa yang kita disebut sebagai infektor, ya. Nah, itu sangat mengakibatkan glukosa itu akan banyak sekali terserap di dalam usus dan itu akan beredar di dalam pembuluh darah, ya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah sel alfa pankreas. Sel alfa pankreas ini akan memproduksi glukagon namanya, ya. Jadi glukagon inilah yang dalam kondisi puasa dia akan banyak beredar di dalam tubuh dan mengakibatkan terjadi proses pembentukan glukosa, ya. Jadi sangat sangat berbeda sekali, ya. Sel alfa sedikit ataukah rusak, sedangkan sel betanya sedikit, ya, ataukah mengalami kerusakan, tapi sel alfanya itu mengalami peningkatan, ya. Nah, di dalam organ ginjal juga ada satu peningkatan penyerapan dari glukosa, ya. Dan yang terakhir adalah di otak, ini mengakibatkan resistensi insulin, ya, sehingga merangsang seseorang yang memiliki penyakit diabetes itu juga akan membuat makan yang lebih banyak. Nah, 8 organ yang tadi saya sebutkan inilah yang yang menjadi satu patogenesa, ya, dari terjadinya satu diabetes mellitus. Jadi menambah pengetahuan buat kita Bapak Ibu, ya, yang kita pikirkan selama ini kalau menderita diabetes adalah hanya pankreas saja, ya, hanya pankreas saja. Tapi setelah Bapak Ibu mengikuti Zoom ini, kita tahu bahwa ada organ-organ yang lain yang juga berperanan, ya, untuk terjadinya ataukah memperberat terjadinya penyakit diabetes ini, ya. Nah, untuk menegakkan diagnosa dari diabetes mellitus itu yang pasti, ya, yang pasti adalah ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah, ya. Jadi tidak berdasarkan kira-kira, tidak berdasarkan gejala-gejalanya saja, ya, tapi yang diagnosa pasti adalah melalui pemeriksaan kadar dari glukosa darah. Nah, pemeriksaan gula darah melalui glukosa darah ini pun juga harus melalui satu pemeriksaan yang baik dan benar, ya. Nah, yang dianjurkan itu adalah memakai glukosa secara enzimatik, ya, melalui bahan plasma darah vena. Jadi tidak melalui pemeriksaan glukometer, ya, yang dengan mengambil glukosa darah kapiler, ya. Ini untuk penegakan diagnosa yang paling tepat, ya. Jadi kalau seandainya nanti ada hasil-hasil yang berada di atas dari normal, dan itulah yang bisa ditegakkan diagnosa diabetesnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang selama ini barangkali ada memiliki alat tes, ya, yang di rumah yang bisa dikerjakan sendiri yang disebut sebagai glukometer, itu bisa dipakai itu, tetapi pemakaian alat tersebut itu hanya untuk pemantauan hasil pengobatan. Jadi yang selama ini misalnya Bapak Ibu sudah rutin mengkonsumsi obat ataukah melalui suntikan, jadi pemantauannya itu boleh mempergunakan glukometer, ya. Nah, di sebelah kanan itu ada bagaimana kita bisa menegakkan diagnosa dari diabetes mellitus, ya. Yang pertama adalah bila mana pemeriksaan glukosa plasma puasa itu lebih atau sama dari 126 mg per desiliter. Nah,
glukosa plasma puasa ini maksudnya adalah kita tidak ada konsumsi asupan kalori minimal 8 jam. Jadi misalnya kita mau melakukan pemeriksaan jam 8 pagi, ya jam 8 pagi. Kalau 8 jamnya berarti mulai jam 12 malam minimal. Ya, jam 12 malam kita tidak ada mengkonsumsi apapun, ya. Itu. Nah, kalau nilai hasil gula darah glukosa plasma puasanya ini lebih atau sama dari 126 mg ya per desiliter, itu sudah kita kategorikan sebagai memiliki penyakit diabetes mellitus, ya. Atau bila mana pemeriksaan glukosa plasma itu lebih dari 200 mg ya setelah 2 jam kita melakukan tes toleransi glukosa namanya, ya, dengan pembebanan glukosa 75 gram. Nah, ini sangat berbeda Bapak Ibu, ya. Kalau tadi dinyatakan gula plasma yang puasa, kalau yang sekarang ini bila mana ya 2 jam ya, bila mana 2 jam setelah kita meminum glukosa sebanyak 75 gram, kemudian kita lakukan pemeriksaan darahnya dan didapatkan glukosa plasmanya lebih atau sama dari 200 mg per desiliter, itu juga sudah dikategorikan sebagai penyakit diabetes, ya. Atau lagi, ya, atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu itu melebihi 200 mg ya per desiliter ditambah dengan keluhan klasik, ya. Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ini maksudnya begini. Jadi kita tidak ada melakukan puasa, ya, ataukah kita tidak ada pembebanan glukosa 75 gram, tapi sewaktu-waktu kita melakukan pemeriksaan gula darah memakai glukosa plasma, kemudian hasilnya menunjukkan 200 mg per desiliter. Nah, ini pun harus ditambahkan dengan keluhan-keluhan klasik, ya. Keluhan klasik itu biasanya yang paling umum disampaikan oleh penderita-penderita adalah penurunan berat badan yang tiba-tiba sangat drastis. Itu yang paling sering ditemukan, ya. Kemudian setelah kita telusuri lagi, oh ternyata pasien memiliki gejala banyak makan, ya, atau melebihi makanannya, sering makan, atau banyak minum, sering minum, ya, dan banyak kencing, ya, terutama mungkin di malam hari, ya, yang biasanya hanya sehari sekali 2 kali, ini malah sampai 5 kali, 10 kali, bisa sampai 20 kali, ya. Nah, itu harusnya keluhan-keluhan klasik, ya, yang bisa muncul. Nah, yang selanjutnya atau lagi, ya, kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan HbA1c, ya, HbA1c yang kita sebut sebagai glikohemoglobin, ya. Ini lebih atau sama dari 6,5%, ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, pemeriksaan HbA1c ini harus terstandarisasi oleh NGSP, ya. Jadi kadang beberapa laboratorium itu tidak terstandarisasi, ya, mengakibatkan nanti nilai-nilainya yang lebih rendah ataukah lebih besar. Jadi kita mungkin nanti akan disebut sebagai false positif maupun false negatif. Nah, ini tentu kita harus perhatikan hal itu. Jadi ini sebagai tambahan saja buat Bapak Ibu, ya, seperti yang ada dalam tabel ini juga, ya, kapan kita sebut sebagai diabetes, kapan kita sebut sebagai pre-diabetes, ya, dan kapan kita memiliki kadar yang dalam kondisi yang normal. Jadi inilah angka-angka yang bisa mungkin Bapak Ibu sebagai patokan, ya, tentunya pemeriksaan ini harus dilakukan dengan cara yang benar, ya. Oke, nah setelah kita mengetahui kita menderita satu diabetes atau memiliki penyakit diabetes, nah dasar terapinya apa, ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa pengobatan itu harus ditujukan untuk mempertimbangkan gangguan patogenesis, ya, bukan hanya untuk menurunkan HbA1c saja ataukah menurunkan kadar gula saja di dalam tubuh kita. Nah, seringkali yang menjadi patokan buat kita itu adalah yang penting gula darahnya sudah mulai normal, ataukah yang penting HbA1c-nya itu sudah mulai mengarah ke normal. Ini kita sudah mulai gembira, sudah kita mulai lebih percaya diri lagi gitu. Tapi saya katakan bahwa pengobatan ini harus komprehensif. Jadi tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya sekedar untuk mencari
angka yang normal di dalam glukometer ataukah pemeriksaan laboratorium, ya. Nah, pengobatan kombinasi itu diperlukan, ya, didasari atas kinerja obat pada gangguan multiple dari patofisiologi DM tipe 2. Jadi pengobatan kombinasi bila mana memang terapi yang dengan single dose ataukah single obat itu memang perlu dibutuhkan, maka tidak bisa untuk menanggulangi kondisi diabetes kita, maka kombinasi juga harus diberikan. Dan satu hal lagi, bahwa pengobatan itu harus dimulai sedini mungkin, ya. Harus kita mulai sedini mungkin untuk mencegah dan memperlambat progresivitas dari kegagalan sel beta, ya, yang sudah terjadi pada pasien-pasien, ya, apalagi dengan gangguan toleransi glukosa. Nah, ini dasar terapi dari diabetes yang saya sampaikan. Ya. Nah, bagaimana penata laksanaan? Ya, bagaimana penata laksanaan? Baik Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini adalah bagi Bapak Ibu yang memiliki sakit diabetes saat ini, ya, ataukah memiliki saudara, orang tua dan lain sebagainya, ya. Ini sangat penting untuk disimak, ini sangat penting untuk dicatat, barangkali nanti bisa mengedukasi keluarga kita, ya, mengedukasi orang lain. Yang pertama adalah tujuannya adalah jangka pendek, ya. Tujuan jangka pendek ini adalah menghilangkan keluhan dari diabetes tadi, ya. Yang tadi saya bilang ada gejala khasnya itu. Yang pertama banyak makan, banyak minum, banyak kencing, kemudian terjadi penurunan berat badan yang demikian drastis. Nah, itu yang harus kita hilangkan dulu, ya. Sebab kalau gejala-gejala yang seperti itu masih tetap banyak ada, itu juga membuat seseorang menjadi stres, ya, masih menjadi terganggu emosionalnya, ya. Kemudian memperbaiki kualitas hidup dan mencegah risiko komplikasi akut. Nah, ini tujuan jangka pendek, ya. Kenapa saya tadi di dasar terapinya bahwa sedini mungkin, ya, pengobatan itu harus dilakukan. Yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Ya, tujuan jangka panjang ini adalah untuk mencegah dan menghambat progresivitas penyulit dari mikroangiopati maupun makroangiopati. Nah, mikroangiopati ini kerusakan pada sel-sel darah yang kecil, ya. Sedangkan makroangiopati ini kerusakan atau gangguan pada pembuluh darah yang besar. Nah, ini tujuan jangka panjang, ya. Sedangkan tujuan akhir dari pengelolaan diabetes ini adalah menurunnya morbiditas dan mortalitas dari diabetes. Morbiditas ini adalah angka kesakitan dan mortalitas ini adalah angka kematian. Jadi sekali lagi ada 3 tujuan, ya, penata laksanaan diabetes mellitus, ya. Tujuan jangka pendeknya adalah menghilangkan keluhan dari diabetesnya, memperbaiki kualitas hidupnya, ya, dan mencegah risiko komplikasi akut. Sedangkan tujuan jangka panjangnya itulah mencegah komplikasi mikroangiopati maupun makroangiopati. Sedangkan tujuan akhirnya adalah memperbaiki ataukah menurunkan morbiditas dan mortalitas. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut, ya, ini yang perlu dilakukan adalah pengendalian dari glukosa darah, ya, ataukah tekanan darah juga harus diperhatikan, ya, penurunan berat badan, kemudian profil lipid, ya, angka-angka di dalam lemak, ya, kemudian melalui pengelolaan yang secara komprehensif, ya, Bapak Ibu. Nah, komprehensif nanti yang saya akan sampaikan seperti apa, gitu, ya. Nah, dalam slide ini ada langkah-langkah penata laksanaan umum, ya, yang perlu dilakukan evaluasi medis, ya. Ini adalah pada saat pertemuan pertama. Jadi artinya pada saat seseorang mengalami suatu keluhan-keluhan yang khas, ya, keluhan-keluhan khas yang disampaikan kepada dokter, tentu nanti tenaga medis akan mengevaluasi, ya. Yang pertama tentang riwayat penyakit, ya, kapan keluhan-keluhan ini terjadi, ya. Kemudian apakah ada riwayat keluarga yang menderita sakit seperti ini, ya. Kemudian ada riwayat mengkonsumsi obat dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada dilakukan pemeriksaan fisik, ya, tentu ada tekanan darahnya berapa, ya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya. Kemudian evaluasi laboratorium, ya, apakah melakukan pengukuran kadar gula darah puasa maupun 2 jam, ya, serta pengukuran kadar HbA1c. Nah, selanjutnya dilakukan penapisan dari komplikasi. Jadi kalau seandainya kenapa
kadang dokter atau tenaga medis melakukan pemeriksaan laboratorium yang banyak pada pertemuan pertama pasien ke dokter, karena pada dokter itu ingin menapiskan komplikasi, apakah sudah terjadi komplikasi ataukah tidak. Nah, komplikasi ini bisa kita lihat melalui pemeriksaan darah, di mana masing-masing item pemeriksaan tersebut menunjukkan detail dari organ-organ yang bisa terjadi komplikasi. Ya, seperti contoh misalnya kolesterol, ya, HDL, LDL, kemudian tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, kreatinin, serum kreatinin, ya, kemudian estimasi dari glomerulus filtration rate, ya, kemudian tes urin melalui pemeriksaan albumin dan sebagainya, ya. Jadi pemeriksaan ini juga akan dilakukan, ya. Kemudian ada satu langkah-langkah penata laksanaan khusus, ya. Langkah-langkah penata laksanaan khusus ini dilakukan melalui satu penerapan, dimulai dengan penerapan pola hidup sehat, ya. Jadi terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik ini akan dilakukan bersamaan dengan intervensi farmakologi, ya, dengan mempergunakan obat baik secara oral maupun secara suntikan. Jadi ini sudah mengarah ke diagnosa, dan diagnosanya ini mulai dilakukan suatu terapinya, ya. Kemudian apakah obat anti hiperglikemi oral itu dapat diberikan baik secara tunggal maupun secara kombinasi, ya. Kemudian hal-hal lain adalah bila mana kondisi-kondisi terjadi satu kasus emergensi, ya, misalnya terjadi hiperglikemi yang demikian tinggi, ya, sehingga terjadi satu ketoasidosis misalnya, ya, dan stres yang berat badan yang terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, kondisi-kondisi ini harus pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit, ya. Nah, kemudian kita juga harus memberikan pengetahuan tentang pemantauan dari tanda-tanda hipoglikemi. Ya, maaf. Hipoglikemi, Bapak Ibu, akan lebih sangat berbahaya, ya, ketimbang hiperglikemi. Ya, ini kondisi yang bisa mengakibatkan koma hipoglikemi namanya, ya. Walaupun ada disebut sebagai koma hiperglikemi. Nah, koma hipoglikemi ini itulah sangat lebih berbahaya, mengakibatkan bisa terjadi satu proses kematian, ya. Nah, makanya seringkali pada penderita diabetes, saran-saran yang bisa diberikan kepada penderita adalah mencantumkan dirinya sebagai seorang penderita diabetes. Jadi kadang kalau saya di pengalaman praktek pribadi, ya, kalau saya suruh pasiennya menuliskan dalam satu kertas begitu, saya penderita diabetes, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Di saat satu kondisi tiba-tiba pasien ini terjatuh, ya, tidak sadarkan diri, kemudian ditemukan oleh seseorang, dibawa ke rumah sakit, diperiksa dompetnya, kemudian dilihat bahwa dirinya adalah menderita kencing manis, maka akan segera dilakukan terapi yang tepat oleh dokter, dan nyawa dari penderita tersebut itu bisa dipertahankan gitu. Ya, jadi hipoglikemi ini satu kondisi yang sangat serius, ya. Nah, ini slide mungkin bukan hanya untuk penyandang diabetes mellitus, tapi buat kita yang masih sehat, ya, artinya tidak menderita diabetes, tapi ini perlu juga kita ketahui, ya, terutama memang perilaku hidup sehat bagi penyandang diabetes itu harus mengikuti, yang pertama adalah mengikuti pola makan sehat, ya. Pola makan sehat yang dimaksud ini adalah tentu sudah harus berkonsultasi dengan ahli gizi ataukah dokter gizi klinik, ya, untuk mendapatkan apa sih jenis makanan yang harus ataukah boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh, berapa banyak yang dikonsumsi, berapa kali kita harus mengkonsumsi makanan tersebut dalam sehari, dan lain sebagainya. Ya, ini yang harus diikuti, ya, pola makannya. Yang kedua adalah meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur, ya. Nah, tadi dalam kondisi kita pandemi, ya, kegiatan jasmani dan latihan jasmani ini mungkin tidak bisa terlaksana, ya, mungkin ataukah karena kita merasa malas, jadi kegiatan tersebut tidak kita laksanakan. Tapi menurut saya bahwa inilah yang memang harus kita lakukan, ya.
Jadi bukan karena kita berdiam diri di rumah, maka kegiatan ini kita tidak lakukan. Yang ketiga adalah bahwa obat-obatan untuk terapi DM dan obat-obatan lain itu harus secara teratur dan rutin memang harus diminum. Nah, ini yang seringkali terjadi ya Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit selipkan lagi, apalagi kita sedang saat ini bersama-sama sedang mengkonsumsi makanan kesehatan ya. Jadi ada satu kepercayaan diri yang luar biasa mungkin dari sebagian Bapak Ibu bahwa dengan sudah kita mengkonsumsi makanan kesehatan kita, maka obat-obatan kita bisa lepas sendiri ya. Kita tidak usah kita minum dan sebagainya. Saya tidak pernah memberikan anjuran yang seperti itu ya, bahwa obat yang dikonsumsi selama ini, obat diabetes apalagi ya, baik itu obat maupun suntikan itu dilakukan harus tetap diminum secara rutin dan teratur ya, jangan melepas obat sendiri ya tanpa melalui satu instruksi dari dokter ya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah melakukan pemantauan glukosa darah mandiri ya. Tentu pemeriksaan gula darah mandiri melalui alat yang disebut sebagai glukotest itu juga kita harus lakukan ya untuk menilai keberhasilannya. Yang selanjutnya adalah melakukan perawatan kaki secara berkala ya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Ya seperti tadi saya sampaikan, organ kaki ini merupakan satu komplikasi yang bisa terjadi ya sebagai neuropati maupun mikroangiopati ya, yang kita sebut sebagai diabetic foot gitu ya. Jadi ada luka di daerah kaki itu ya akibat dari penderita diabetes ya. Kemudian memiliki kemampuan dan mengenal menghadapi keadaan darurat yang sangat tepat ya. Jadi kita harus mengenali kondisi-kondisi darurat kita ya, apakah hiperglikemi maupun hipoglikemi. Ya, kemudian memiliki kemampuan mengatasi masalah yang sederhana ya. Seharusnya kita bergabung ke kelompok-kelompok penyandang diabetes ya. Ini supaya kita mengerti bagaimana pengelolaan dari diabetes tersebut ya. Kemudian mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu anjuran-anjuran yang bisa Bapak Ibu sampaikan ya kepada keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita yang sudah menderita penyandang ataukah mengidap diabetes mellitus, ataukah buat diri kita sendiri yang sedang menderita diabetes mellitus ya. Nah, tadi saya sampaikan ada satu terapi komprehensif yang saya bilang ya. Jadi ada disebut sebagai terapi nutrisi medis. Kita coba bahas satu persatu terapi nutrisi medis, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan jasmani dan terapi farmakologinya ya. Tapi kita sekarang saya jelaskan tentang terapi nutrisi medis ya. Komposisi makanan apa sih yang dianjurkan ya? Nah, kita lihat Bapak Ibu ada yang pertama adalah karbohidrat ya. Nah, jumlah karbohidrat yang dianjurkan adalah 45 sampai 50 ya asupan dari energi ya. Terutama karbohidrat yang serat tinggi. Nah, ini ya. Nah, jenis karbohidrat yang mana yang memiliki asupan energi yang sebesar itu, yaitu pilihannya bisa beras, ataukah bisa pengganti beras, ataukah nasi bisa, ataukah pengganti nasi ya. Nah, banyak yang beredar di masyarakat satu pengetahuan umum yang mengatakan jangan, kalau penderita diabetes jangan makan nasi, dibilang begitu ya. Itu satu pemahaman yang kurang tepat buat saya ya. Tapi yang paling prinsip adalah bahwa karbohidrat itu penting ya, penting harus konsumsi. Yang penting adalah besaran energinya itu harus sebesar 45 sampai 50 kilokalori ya. Sebesar 45 sampai 50% dari asupan energi ya. Ada juga sebagai pemanis alternatif ya yang bisa dipergunakan ya sebagai pengganti dari glukosa ya. Nah, kemudian anjuran makannya tuh dianjurkan makan 3 kali sehari ya. Dan tolong diperhatikan ada pemberian makanan selingan seperti makanan snack dan sebagainya, itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan kalori dalam sehari. Jadi Bapak Ibu dalam penderita diabetes itu satu pemahaman yang kurang tepat barangkali bahwa hindari karbohidrat ya, memang kita harus menghindari dari sisi jumlahnya ya, tapi
jenis karbohidratnya memang harus kita memperhatikannya ya. Nah, yang kedua adalah makanan lemak, yang konsumsi lemak. Nah, lemak ini dianjurkan 20-30% dari kebutuhan kalori ya. Tidak boleh melebihi 30% dari total asupan dari energi. Nah, malah konsumsi dari kolesterol juga itu dianjurkan, memang tidak boleh melebihi dari 200 mg. Lemak ini memang menjadi satu satu makanan yang memberikan asupan kalori yang sangat tinggi ya. Jadi makanya jumlahnya pun juga memang harus dikendalikan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah protein. Ya, protein ini kebutuhannya adalah 10-20% total energi. Ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah bagaimana kalau seandainya ada pasien yang sudah mengalami hemodialisa akibat dari kencing manis ini. Nah, memang dari beberapa tenaga dokter, ya, dokter penyakit dalam atau dokter ahli ginjal gitu ya, konsultan ginjal, hipertensi, memang sangat mewanti-wanti buat pasiennya, ya, jangan banyak mengkonsumsi protein, ya, jangan banyak mengkonsumsi protein. Nah, ini yang seringkali kita menjadi memiliki waham yang berlebihan terhadap protein. Di sini saya jelaskan bahwa asupan protein itu pada penderita diabetes yang sudah menjalani hemodialisa itu malah bisa lebih tinggi ya, asupan proteinnya 1 sampai 1,5. Maaf, 1 sampai 1,2 ya. 1,2 gram per kilogram berat badan per hari ya. Nah, ini tentu bagi kita yang saat ini sedang mengkonsumsi makanan kesehatan, ya, coba kita lihat berapa sih berat dari Subarasi misalnya ya. Apakah itu sampai berlebihan sekalikah kita mengkonsumsi Subarasi dalam setiap hari. Nah, sedangkan dari terapi yang diberikan nutrisi ini dari perhimpunan PABDI juga mengatakan bahwa asupan protein itu bisa lebih tinggi dari yang pasien-pasien yang mengalami diabetes tanpa nefropati ya, itu bisa dari 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ya. Nah, sedangkan yang makanan yang berserat ini juga sangat dianjurkan sekali ya, terutama dari kacang-kacangan ya, buah dan sayuran yang sebagai sumber dari karbohidrat tinggi serat ya. Ini juga harus kita konsumsi. Nah, Bapak Ibu, seringkali juga pada penderita diabetes itu masalah pemanis ya, pemanis alternatif ya. Kalau pemanis alternatif ini kita bisa kategorikan menjadi 2 ya, pemanis alternatif yang berkalori dan pemanis yang tidak berkalori. Ya, memang yang kita inginkan adalah pasien-pasien yang seperti ini harusnya lebih banyak, kalaupun misalnya memang membutuhkan pemanis, itu seharusnya lebih pada pemakaian pemanis yang tidak berkalori ya. Nah, ini banyak sekali jenis-jenisnya, bisa Bapak Ibu nanti bisa pilih-pilih yang mana saja yang termasuk yang pemanis alternatif yang tidak berkalori ya. Kalaupun misalnya harus mengkonsumsi pemanis yang berkalori, tentunya yang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, tadi sudah ada nutrisi medis. Yang kedua adalah kegiatan jasmani ya, latihan jasmani. Ya, latihan jasmani ini merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes tipe 2 ya, apabila tidak disertai adanya nefropati. Nah, kegiatan jasmani ini tidak hanya berupa kegiatan sehari-hari di rumah ya, tetapi ada satu kegiatan-kegiatan yang dapat untuk istilahnya mempergunakan energi cadangan di dalam liver maupun di dalam otot kita. Sebab dengan adanya pemakaian energi tersebut, itulah yang akan bisa mengurangi glukosa di dalam tubuh kita. Nah, tapi tentu kita juga harus memperhatikan ya, kapan kita memulai kegiatan jasmani dan kapan kita memang tidak. Ya, dalam kegiatan
di saat kita melakukan kegiatan, misalnya kita mau bersepeda santai ataukah melakukan jogging, ya sebaiknya memang kita harus mengukur dulu kadar gula darah kita, ya. Bila mana kadar gula darah misalnya kurang dari 100, maka ini kita harus makan dulu istilahnya, ya kita harus mengkonsumsi karbohidrat. Tapi kalau misalnya gula darah kita melebihi 250, maka sebaiknya sih latihan jasmani ini kita tunda. Artinya gula darah kita harus dalam kondisi yang apa namanya di antara 100 sampai 200, itulah baru boleh kegiatan jasmani ini kita lakukan. Nah, latihan jasmani yang seperti apa? Ya, seperti mempergunakan kegiatan yang sifatnya aerobik, ya, dengan target bahwa denyut jantungnya itu yang terpakai adalah 50-70% yang secara maksimal. Ya 50-70% denyut jantung secara maksimal. Ini contohnya adalah jalan cepat, ya, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Nah, jadi ini kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Nah, terapi komprehensif yang selanjutnya adalah mempergunakan terapi farmakologi, ya. Jadi terapi farmakologi ini merupakan terapi yang dikombinasi, jadi pada saat pengaturan makan dan latihan jasmani, ya. Terapi farmakologinya ini bisa mempergunakan obat anti hiperglikemi oral, ya, ataukah mempergunakan obat anti hiperglikemi secara suntikan. Nah, kapan harus apa namanya hanya mempergunakan obat oral, ya, tablet dan sebagainya, kapan harus dilakukan penyuntikan. Nah, ini dokter yang bisa untuk memberikan satu apa namanya terapi, ya, bagi pasien-pasien, ya. Nah, ada juga yang kadang kita berupaya untuk tetap menjaga kadar gula darah kita melalui satu informasi yang kita dapat baik melalui teman ataukah media, yang pada dasarnya adalah sama-sama menginginkan kadar gula darah itu tetap dalam kondisi yang terkontrol. Ya, misalnya kita mengkonsumsi suatu produk-produk makanan kesehatan, ya. Tapi yang saya katakan bahwa produk makanan kesehatan ini pun juga kita harus selektif, ya. Kita harus mengetahui secara pasti, ya, produknya seperti apa, ya. Kalau bisa lagi kita lebih mendalam lagi apakah produk tersebut memang aman ataukah tidak buat tubuh kita, ya, sudah melalui suatu proses research, memiliki paten ataukah tidak, ya. Nah, hal-hal ini menjadi bahan pertimbangan, ya, sebab banyak sekali ada satu informasi yang kita dapat, ya, seseorang yang bermaksud ingin menjaga kesehatan tetapi malah terjadi gangguan pada ginjal, gangguan pada hati, ya. Nah, apalagi di saat kita sedang menderita diabetes, jangan-jangan nanti komplikasi bisa terjadi lebih cepat apabila kita mengkonsumsi produk makanan kesehatan yang tidak benar, ya. Nah, saat ini kan apa namanya ya. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah saya jelaskan, ya, bagaimana perkembangan dari suatu penyakit diabetes mellitus, ya. Jadi target yang kita inginkan adalah target utama, ya, dalam apa namanya penanganan yang cepat itu adalah kita mau menghindari satu kondisi yang disebut sebagai penyulit yang akut, ya. Kita menghindari kondisi tersebut. Nah, penyulit yang akut ini kita katakan sebagai krisis hiperglikemi ataukah hipoglikemi, ya. Ya, penyulit ini kadang kalau kita tidak kendalikan apa namanya asupan glukosanya ataukah memang terjadi satu kondisi di dalam tubuh kita, apakah terjadi resistensi insulin maupun resistensi glukosa, ya, ini mengakibatkan terjadi krisis hiperglikemi, ya. Krisis hiperglikemi ini seringkali terjadi, ya, dengan saat pasien datang dalam kondisi tidak sadarkan diri seperti itu, ya. Kemudian dicek gula darahnya itu tinggi sekali, ya, antara 300 sampai 600, mungkin malah lebih, ya, disertai dengan tanda-tanda gejala asidosis, ya. Nah, ini seringkali kita dapatkan. Nah,
kondisi ini bisa terjadi ya karena kadang pasien yang sering sudah mengkonsumsi obat secara rutin karena merasa dirinya sudah mulai membaik, maka obat terkadang di stop sendiri itu ya. Jadi ataukah suntikan di stop sendiri. Nah, ini yang memicu gula darah akhirnya naik kembali ataukah mengalami suatu lonjakan yang kita sebut sebagai hiperglikemi. Tapi ada kondisi yang kita berlawanan dari hiperglikemi, yaitu adalah hipoglikemi. Ya. Hipoglikemi ini adalah menurunnya gula darah ya itu lebih rendah dari 70 mg per desiliter. Nah, ini biasanya disebabkan oleh penggunaan dari obat-obatan yang golongan sulfonylurea ataukah penyuntikan insulin. Nah, makanya hati-hati buat Bapak Ibu ya yang sudah mengkonsumsi obat-obatan anti oral diabetes ataukah sudah mengalami ataukah yang sudah mendapatkan suntikan insulin ya. Nah, dan saat ini misalnya Bapak Ibu juga sudah mengkonsumsi produk makanan kesehatan misalnya SOP yang kita kenal ya. Itu kalau saya sih menyarankannya melakukan pengetesan gula darah sewaktu yang lebih sering ya. Sebab bisa saja nanti akibat dari penggabungan pemberian obat anti diabetik oral atau suntikan dengan SOP 100 maupun SOP Subarasi ini itu bisa mengakibatkan penurunan gula darah yang demikian cepat ya, makanya ini tolong diperhatikan gitu ya. Nah, ini penyulit secara akut ya. Ada penyulit diabetes yang secara menahun ya. Secara menahun ini kita kenal sebagai makroangiopati ya. Makroangiopati ini biasanya terjadi pada pembuluh-pembuluh darah yang besar ya. Pembuluh darah jantung, misalnya terjadi penyakit jantung koroner, ya, pembuluh darah tepi, misalnya pada satu kondisi yang disebut sebagai claudicatio intermittent, jadi rasa nyeri yang yang berkepanjangan di daerah perifer kita, di daerah kaki biasanya, ya. Ini kalau kita pakai jalan baru terasa sakit, kalau istirahat akan berkurang itu. Kemudian ada satu kondisi yang sebagai ulkus iskemik, ya. Pada kaki, ya, ini seringkali ditemukan sebagai diabetic foot namanya ya. Kalau pada otak itu bisa terjadi stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menderita diabetes yang sudah menahun ya, kalaupun misalnya saat ini kondisi gula darah kita adalah masih dalam kondisi yang bagus, ya itu memang kita harapkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa proses komplikasi dari penyakit diabetes itu sudah mulai pada saat gula darah ini sudah mulai tinggi pada peredaran aliran darah kita. Jadi istilahnya kita harus memperhatikan itu. Jadi makanya dalam satu pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit itu tidak jarang dokter melakukan suatu pemeriksaan untuk melihat apakah sudah terjadi komplikasi pada organ-organ yang lain ataukah tidak ya. Makanya saya menganjurkan ya seminimal 1 tahun sekali Bapak Ibu yang menderita penyakit diabetes ini harus melakukan medical check up ya untuk mengetahui organ-organ vital kita masih dalam kondisi bagus ataukah sudah mengalami komplikasi itu ya. Nah, ada satu penyulit yang disebut sebagai mikroangiopati ya. Mikroangiopati ini biasanya terjadi pada organ-organ misalnya retinopati diabetik ya. Retinopati diabetik ini pada kelainan pada mata ya, yang biasanya juga lambat laun akan mengakibatkan katarak dan lain sebagainya ya, ataukah kita mengalami kebutaan. Yang selanjutnya adalah nefropati diabetik ya. Nefropati diabetik ini tentu juga akan mengakibatkan satu gagal ginjal kronik ya, kalau misalnya ini tidak bisa ditangani dengan baik ya, mengakibatkan pasien memang harus menjalani hemodialisa akibatnya itu ya. Nah, selanjutnya adalah disebut sebagai neuropati ya. Pada neuropati perifer ini biasanya terjadi hilangnya sensasi ya pada daerah kaki ya, atau pada daerah tangan, seringkali rasa semutan ya, atau tiba-tiba terjadi luka pada kaki ya. Kita tidak merasakan pada saat kita berjalan ke halaman rumah maupun keluar rumah,
kaki tertusuk oleh benda tajam seperti ada jarum ataukah paku seperti itu ya, sampai karena tidak terasa sama sekali ya terjadi neuropati. Jadi kita menganggap kaki kita tetap dalam keadaan sehat. Setelah 2-3 hari kemudian terjadi pembengkakan oleh karena terjadi infeksi. Ya, ini menandakan bahwa sudah terjadi neuropati. Kadang beberapa pasien yang demikian beratnya ya neuropatinya di saat beliaunya lagi merokok misalnya ya. Kadangkala api rokok itu sampai bisa membakar jari-jarinya, itu pun juga tidak dirasakan sebagai rasa sakit ya, karena sudah terjadi kematian pada sel-sel sarafnya. Ya, ini kondisi yang kita sebut sebagai mikroangiopati ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini kan kita berada dalam kondisi yang sama ya. Kita sedang mengkonsumsi SOP Subarasi atau SOP 100 yang sebelumnya ya. Kita mengenal bahwa ini produk memang memiliki satu paten ya, dalam hal ini adalah regenerasi sel ya, di mana ini adalah kandungannya ya dari Subarasi ini sebagai marine placenta, kemudian sarden peptide dan fruit flow vegan peptide, di samping dengan kandungan-kandungan yang lain ya. Jadi dengan komposisi yang demikian lengkap ini memang SOP Subarasi ini menjadi satu rekomendasi makanan kesehatan buat kita ya. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya, dari sebagian dari saudara-saudara kita yang menderita diabetes ya, malah membuat kondisi tubuhnya menjadi lebih baik ya, gula darahnya bisa kembali mendekati normal. Oleh karena apa? Karena di dalam SOP Subarasi ini sudah dilakukan pengujian secara uji klinis ya, di mana SOP Subarasi itu dapat menurunkan kadar gula darah yang cukup signifikan ya. Dari grafik yang ditunjukkan ya, itu dengan pemakaian 1 minggu saja ya, pemakaian 1 minggu saja itu dapat menurunkan rata-rata gula darah ya. Ini data melalui satu uji klinis ya. Demikian juga bahwa Subarasi juga akan membantu memperbaiki toleransi glukosa ya. Kita tahu bahwa toleransi glukosa ini maksudnya adalah kemampuan penyerapan glukosa oleh hepar maupun oleh otot-otot kita. Jadi tidak banyak akan beredar di dalam pembuluh darah. Nah, ini juga akan terjadi perbaikan ya. Dengan kita melakukan satu konsumsi SOP Subarasi yang tepat ya, sesuai dengan dosis kebutuhan dari masing-masing pasien ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang banyak hal tentang kondisi-kondisi pasien yang sedang menderita diabetes. Nah, sekarang ini kita akan mencoba untuk bagaimana sebenarnya pencegahan diabetes mellitus tipe 2 ini dalam masa pandemi ya. Nah, pencegahan yang pertama ini namanya sasaran pencegahan primer. Ini yang saya katakan kita yang dalam kondisi yang masih sehat, tidak terdiagnosis sebagai memiliki penyakit diabetes. Ini harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah pencegahan primer, ini adalah upaya yang ditujukan untuk kelompok yang memiliki faktor risiko ya. Ini mereka yang belum terkena ya, memiliki potensi untuk mendapatkan DM dan kelompok intoleransi glukosa. Nah, jadi barangkali ada sebagian di antara kita ini adalah memiliki faktor risiko. Faktor risiko itu adalah misalnya kita memiliki berat badan yang berlebih ya, kemudian ada riwayat keluarga baik ibu maupun orang tua maupun kakek nenek yang memiliki penyakit diabetes ya. Kita juga memiliki hipertensi ya dan sebagainya. Itu salah satu kelompok yang memiliki faktor risiko ya. Itu. Nah, ini pencegahan primer ini harus kita harus kita gaungkan ya. Kita harus gaungkan baik buat diri kita sendiri maupun pada lingkungan kita itu, agar agar kita bisa menghindari bisa terjadinya satu proses yang lebih lanjut ya. Kemudian ada program penurunan berat badan ya. Ini terutama bagi orang-orang yang memiliki berat badan yang berlebih ya. Itu ada caranya, berapa berat badan ideal kita ya. Nanti ada
hitung-hitungannya sesuai dengan tinggi badan dan sebagainya, itu silakan nanti ada caranya ya berapa seharusnya berat badan ideal kita. Yang selanjutnya adalah kita harus melakukan suatu latihan jasmani yang rutin, ya, yang sesuai dan yang rutin. Jadi tidak dalam kondisi yang berlebih seperti itu. Ya. Kemudian menghentikan suatu kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus seperti kebiasaan merokok, yang minum alkohol dan lain sebagainya. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu ataukah memicu terjadinya diabetes. Ya. Kemudian pada kelompok dengan risiko tinggi diperlukan intervensi farmakologis. Ya, jadi kalau misalnya ada satu kondisi yang disebut sebagai hipertensi misalnya, ya ini tentunya sudah harus ada satu intervensi pemakaian obat-obatan untuk menurunkan hipertensinya dan sebagainya gitu. Ya. Nah, sedangkan sasaran pencegahan sekunder ini berlaku pada upaya mencegah dan menghambat timbulnya penyulit ya bagi pasien yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus. Ya ini bagaimana mengupayakan supaya pasien yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus itu tidak jatuh ke dalam dalam kondisi penyulit ya, baik penyulit yang akut maupun penyulit yang menahun ya. Nah, ini adalah tindakan dengan pengendalian kadar glukosa ya sesuai dengan target terapi ya. Kemudian pengendalian faktor risiko ya sesuai dengan pemberian pengobatan yang optimal. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa obat-obatan yang diberikan oleh dokter baik oral maupun suntikan itu yang mengelola biarkan dokternya. Ya, sekali lagi yang mengelola biarkan dokternya, jangan kita. Ya, jangan kita sendiri yang mengelola. Artinya kalau kita mengelola sendiri itu nanti pasti akan terjadi satu hal yang tidak benar. Ya, kemampuan kita untuk memahami obat itu kan tentu tidak sebagai orang awam. Ya, tentu itu serahkan saja ke dokter. Apakah dokternya nanti akan mengurangi dosisnya, apakah akan menyetop obatnya, ya, yang tadinya kombinasi 1 ataukah kombinasi 2 ataukah 3 obat, itu biarkan dokternya. Ataukah dokternya mungkin menurunkan dosis suntikannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah sasaran pencegahan yang tersier, ya. Ini yang pencegahan tersier ini ditujukan pada kelompok penyandang diabetes yang telah mengalami penyulit ya agar mencegah terjadinya kecacatan ya serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, tentu ini melakukan suatu rehabilitasi ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan demi ini baik Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah pencegahan primer, tentu buat kita-kita yang tidak dalam kondisi sakit diabetes, ya. Kemudian pencegahan sekunder itu bagi penderita yang sudah menderita diabetes jangan sampai ke tahap yang terjadi komplikasi, sedangkan yang tersier ini adalah bagi penderita yang sudah mengalami komplikasi jangan sampai itu menurunkan kualitas hidupnya ataukah jatuh ke dalam kecacatan yang menahun gitu. Ya. Nah, ini saya memberikan tips ya buat Bapak Ibu ya, barangkali ini bisa dibagikan kepada orang tua kita ataukah keluarga kita atau buat kita sendiri ya. Kenapa kaki itu kita berikan satu perawatan yang sangat spesial istilahnya ya. Ya kita tahu bahwa organ kaki ini kan sangat penting buat kita untuk melakukan satu aktivitas ya. Nah, sekali lagi ini bagi yang sudah menderita diabetes ya, ataukah buat kita sendiri yang punya potensi terjadinya diabetes ya. Yang pertama adalah tidak boleh berjalan tanpa alas kaki ya, termasuk di pasir dan di air. Ya kadangkala orang-orang yang mengalami diabetes yang sudah mengalami neuropati ya, karena merasa kakinya kebal ya, kesemutan itu seringkali menjalani satu aktivitas berjalan di daerah di area yang panas gitu ya. Di pasir yang panas ataukah di di jalan aspal yang panas. Nah, tentu karena kakinya tidak merasakan sakit, itu pasti terjadi cedera ya. Yang akibatnya apa? Tiba-tiba nanti 1 hari 2 hari melepuh ya ini. Makanya hati-hati ya. Jadi kami sarankan kalau yang menderita diabetes ini harus kalau berjalan keluar rumah ya ataukah di dalam rumah saja itu harus memakai alas kaki. Kemudian yang kedua adalah periksa kaki setiap hari, ya, dan dilaporkan pada dokter apabila kulit terkelupas, terjadi kemerahan atau luka. Ya, ini kayak
Ya, saya katakan bahwa perawatan kaki pada penderita diabetes ini agak lebih spesial, ya, karena cepatnya terjadi infeksi, ya, bila mana sudah terjadi kondisi-kondisi yang seperti itu, ya. Kemudian periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya, sepatu ada paku payung ataukah paku kecil ataukah apalah peniti misalnya yang bisa ada dalam kaos kaki tersebut, ya, alas kaki tersebut. Kemudian selalu menjaga kaki dalam kondisi bersih, ya, tidak basah, dan selalu mengoleskan krim pelembab, ya, pada kulit kaki yang kering. Ini juga mencegah terjadinya pengelupasan yang lebih lanjut lagi, ya. Kemudian lakukan potong kuku secara teratur, kemudian keringkan kaki dan sela-sela jari kaki, ya, setelah kita keluar dari kamar mandi. Kemudian gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kaki. Kemudian kalau terjadi ada kalus ataukah mata ikan, itu tipiskan secara teratur, ya. Kemudian jika sudah ada kelainan bentuk kaki, maka gunakan alas kaki yang dibuat secara khusus. Nah, pemakaian sepatu itu jangan terlalu sempit ataukah longgar, ya, dan jangan memakai hak yang tinggi. Kemudian hindari penggunaan bantal ataukah botol berisi air panas ataukah batu untuk menghangatkan kaki. Ini tadi saya bilang. Ya, ini tips buat Bapak Ibu yang bisa kita berikan untuk mengedukasi bagi pasien-pasien, ya, terutama dalam perawatan kaki, ya, untuk menjaga kesehatan kakinya. Dok, kalau misalkan setelah kita konsumsi Subarashi dan Utsukushi, nah kadar gula darahnya itu berangsur turun. Nah, apakah obat dari dokter juga boleh dikurangin atau tetap aja dosisnya, Dok? Ya, ini yang saya bilang tadi, ya. Kalau sudah menemukan kondisi yang seperti itu, segera pergi ke dokter. Ya, segera konsultasi ke dokter, biarkan dokter yang mengelola obat yang sedang dikonsumsi tersebut, sampaikan sama dokter bahwa saat ini kita memang sedang mengkonsumsi SUP Subarashi misalnya ataukah Utsukushi dan sebagainya, sampaikan kepada beliaunya, nanti biarkan beliaunya yang mengelola itu, ya. Sementara obat-obatan yang diberikan oleh dokter jangan sampai itu membuat gula darahnya itu terjadi hipoglikemi. Ini yang kita harus hindari, ya. Ya, sebisa mungkin kita harus kontrol sama dokter, ya. Oke. Dok, kalau trombosit tinggi sebaiknya minum SOP 100 atau Subarashi? Lebih bagus mungkin Subarashi kali ya, Dok, ya? Trombositnya tinggi. Ya, tentu kita harus cari tahu dulu, ya, apa penyebabnya trombositnya tinggi. Tingginya itu seberapa banyak, ya. Sebab kadang memang trombosit yang tinggi juga kita butuhkan gitu. Tapi kalau terlalu tinggi juga tidak benar juga gitu, ya. Kayak tentu kalau untuk menjaga kestabilannya tentu harus konsultasi dulu ke dokter, ya, untuk mencari tahu apa penyebabnya, itu diagnosis pastinya apa, ya. Kalaupun misalnya kita ingin mengkonsumsi lebih awal mempergunakan produk kita, ya sebaiknya memang SOP Subarashi, ya, untuk menjaga kestabilannya. Dok, ini ada yang mau tanya, ini beberapa ada yang nanya sih, Dok. Dok mau tanya kalau ada yang konsumsi Subarashi sama Utsukushi nih digabung, tapi gula darahnya ini, kadar gula darahnya malah naik. Bagaimana cara antisipasinya ya? Apa pola makannya sudah dijaga? Katanya pola makan sudah dijaga. Maksudnya mungkin gini, Dok. Pola makannya udah dijaga, tapi konsumsi Subarashi sama Utsukushi malah naik gitu mungkin maksudnya. Ya, ya, ini berapa hal yang mungkin mengait-ngaitkan bahwa ternyata Utsukushi sama Subarashi ini membuat gula darah saya jadi naik gitu kan. Jadi disalahinnya produk kita gitu ya, produk ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, tentu sebelum kita mengejudge bahwa Subarashi sama Utsukushi yang menyebabkan, ya. Kalau saya pastinya bukan itu penyebabnya yang menyebabkan, ya. Tentu ada faktor-faktor yang lain. Kalau Bapak Ibu tadi cermati dari penjelasan saya, ya, bahwa faktor yang menyebabkan kenaikan dari gula darah itu kan bukan hanya karena konsumsi karbohidrat yang berlebih, ya, konsumsi makanan-makanan yang berlebih, tapi ada faktor-faktor yang lain kan yang mempengaruhi itu, ya. Kalau gangguan di usus, ya, gangguan di hati, kemudian di otot, di ginjal, di
di otak itu juga organ-organ yang bisa mempengaruhi kenaikan gula darah itu ya. Jadi bukan bukan oleh karena sejak pemakaian Subarasi dan Usukushi menyebabkan gula darah naik. Jadi tolong diperiksa dulu kembali ya, dilakukan medical check up barangkali apakah memang organ yang tadi saya sebutkan tadi itu sudah dalam kondisi yang baik, itu kan dalam kondisi yang bagus ya. Kemudian evaluasi pada saat pemeriksaan gula darah yang apakah gula darah tersebut apakah gula darah yang puasa ataukah sewaktu ataukah bagaimana. Kemudian aktivitas yang kita lakukan satu hari sebelumnya ataukah 8 jam sebelumnya itu seperti apa konsumsi karbohidratnya ataukah konsumsi kalorinya. Ya, ini juga akan menjadi penentu ya, apakah tidak serta-merta angka yang ditunjukkan oleh oleh angka pada saat kita melakukan glukotes itu akan menjudge satu produk makanan yang sangat baik. Ini kalau saya sih mengatakan kasihan SOP Subarasi dan Usukushinya yang dijadikan sebagai alasan menyebabkan gula darah naik ini. Dok, apakah kenaikan berat badan dan perut buncit bisa dikatakan sebagai suatu tanda resistensi insulin? Kebanyakan makan terus langsung tidur, Dok. Ya, resistensi insulin bukan seperti itu maksudnya ya. Tentu penyimpanan ini kan resistensi insulin hubungannya dengan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen ya. Itu kalau kalau perut buncit tuh hubungannya ke masalah lemak ya. Itu. Jadi kalau terjadi satu asupan lemak yang berlebihan, kemudian aktivitas tubuh kita juga tidak banyak memanfaatkan energi yang tersimpan dalam lemak kita, tentu tubuh kita banyak menyimpannya dalam bentuk lemak ya. Dan itu seringkali muncul dalam performanya kita tuh dengan perut yang buncit ya. Biasanya itu terjadi penumpukan trigliserida sih biasanya kalau dalam perut buncit tersebut. Okay. Ya. Dok, kalau misalkan saya diabetes, apakah saya hanya harus konsumsi Subarasi atau SOP atau harus dicampur Utsukushi? Kalau misalkan saya pakai Utsukushinya, apa fungsi dari Utsukushi buat diabetes saya? Ya, yang pertama memang harus kalau kita sudah mengkonsumsi kalau sudah terdiagnosa sebagai diabetes ya tentu obat anti diabetes harus diberikan ya, harus kita konsumsi. Nah, kalau kita ingin menambahkannya dengan produk makanan kesehatan kita itu anjuran saya adalah memakai SOP Subarasi ya. Nah, dengan SOP Subarasi ini pun sebenarnya sudah sangat cukup ya kalau misalnya dosisnya sudah sesuai dengan kebutuhan ya. Apakah ini perlu kita tambahkan dengan Utsukushi ya? Memang peranan Utsukushi di dalam penurunan gula darah ini juga ada dalam beberapa kandungan-kandungan yang ada ya kalau kita pelajari lebih dalam lagi ya. Di samping memang paten-paten yang sudah dimiliki itu. Tapi ini kan penjelasannya akan lebih pada pemakaian SOP Subarasi yang memang secara langsung memiliki uji klinis terhadap penurunan gula darah ya. Tidak ada salahnya memang juga kita mengkonsumsi Utsukushi ya, terutama begini Bapak Ibu, kita dalam misalnya terjadi satu kondisi diabetes mellitus itu kan juga mengalami satu penurunan fungsi dari pembuluh darah ya, penurunan imunitas juga bisa terjadi ya. Nah, sedangkan Utsukushi ini memiliki kemampuan untuk peningkatan imunitas tubuh kan ya, dengan adanya prebiotik yang sangat tinggi misalnya seperti itu ya. Tentu efeknya secara langsung dalam diabetes mellitus memang tidak ya, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa dicegah akibat dari diabetes ini, misalnya dalam hal masalah ketahanan daya tahan tubuh kita. Dok, ini ada yang mau tanya. Saya penderita diabetes mellitus dengan suntikan insulin ukuran 12. Sering
perut itu jadi buncit, kadang-kadang juga normal, malah hampir rata. Itu kenapa ya, Dok? Apa ngaruh di perut? Maksudnya besar kecilnya kadang-kadang rata, kadang-kadang buncit banget gitu, Dok. Ya, ini kalau saya berpikirnya tidak ada hubungan dengan itu ya. Perut yang buncit itu kan juga memang kalau kembung itu juga bisa menyebabkan buncit kan ya. Misalnya dalam kondisi kita mengalami gastritis atau dispepsia gitu kan ya. Kita juga kadang perutnya kembung gitu. Nah, kalau sampai pengempesannya sampai datar dan sebagainya itu tentu kita harus perhatikan apakah ini ada penyakit yang lain nggak yang dimiliki oleh pasien ini gitu. Jadi tidak ada hubungannya sih sebenarnya ya Bapak yang bertanya ini. Ya tentu kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan sampai yang tadinya kembung jadi kempes itu yang paling dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kalau saya sih menilainya mungkin kembungnya pada saat itu terjadi memang ada udara di dalam usus ya sehingga seperti kembung. Kalau udaranya sudah dikeluarkan, misalnya kalau karena dispepsia gitu, misalnya diberikan obat gastritis misalnya itu, kemudian gasnya keluar, ya tentu kan perutnya menjadi datar kembali gitu. Ya itu mungkin perlu Pak yang tadi punya gula darah sekian, berapa sih minum subarasinya gitu ya. Jadi kita pakai patokan yang umum aja Pak, Bapak Ibu ya. Kalau kita dalam kondisi tidak sakit ya, anjurannya kan 1 saset sehari ya. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit ya, itu kan anjurannya minimal kita minumnya 2 saset sehari. Apakah bisa pagi 1, sore 1, ya pagi 1, siang 1, ya silakan aja itu minimal ya. Boleh Bapak tingkatkan, Bapak Ibu tingkatkan ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil yang sudah didapatkan ya. Jadi memang masing-masing orang berbeda-beda ya memiliki efektivitas dari produk ini. Ada yang punya sakit diabetes yang baru diderita, kemudian mengkonsumsi subarasi ya, kemudian dalam jangka waktu 1 minggu itu sudah mulai normal kembali gula darahnya ya, walaupun minumnya hanya setengah saset misalnya ya. Tapi ada penderita yang lain yang sudah 2 saset, 3 saset itu dalam jangka waktu 2-3 bulan baru mulai sedikit-sedikit mulai turun gula darahnya. Itu menurut saya itu masing-masing orang memang memiliki sensitivitas yang berbeda-beda ya. Kemudian kondisi tubuh kita memang berbeda-beda. Ya, tapi kami yakin bahwa ini juga akan sangat membantu kesehatan umum buat Bapak Ibu ya. Bagi yang menderita diabetes tentunya ini juga sangat membantu untuk penurunan gula darahnya itu ya, asal dikonsumsi secara rutin dan sesuai dengan dosisnya. Kalau misalkan kita ada konsumsi subarasi atau utsukushi, contoh let's say kita bilang sehari 2 subarasi dan sehari 3 subarasi dan 3 utsukushi. Itu kita perlu ngebanyakin minum air putih nggak, Dok? Apa normalnya kayak gimana? Banyak air putih maksudnya biar apa? Biar lancar gitu. Ya, maksudnya kayak mungkin kan kalau yang kita lihat dari di mulutnya dong kan seret tuh, Dok. Kalau kita minumnya yang ini loh, minumnya yang nggak pakai air, yang bukan dicampur air kan. Itu jelas. Nah, di dalamnya lagi itu untuk subarasi dan utsukushi menyerap itu apa perlu dibantu air atau emang kayak gimana? Soalnya kan kayaknya kalau misalkan yang subarasi ini, setahu saya kalau yang subarasi ini kenapa dianjurkannya di bawah lidah karena kan biar nyerap ya, Dok ya. Sedangkan kalau yang utsukushi sebenarnya sih juga harus sih nyerap juga di bawah lidah. Coba atau nggak mungkin ada tanggapan dari dokter nggak gimana? Ya ini masalah konsumsinya mau di bawah lidah atau di atas lidah atau kita minum dengan air itu kan sesuai dengan kenyamanan saja ya sebenarnya ya, kenyamanan dari pasien ya, kenyamanan dari kita yang meminum ya. Terus terang saja kalau saya Pak Angga, kalau saya nggak suka ditabur di bawah lidah atau di atas lidah gitu ya. Saya lebih sukanya dicampur sama air, praktis habis itu langsung minum selesai gitu ya.
Nah, apakah kita akan menambahkan air? Nah, ini sesuai dengan kebutuhan air kita dalam sehari kan itu minimal 1,5 sampai 2 liter kan kebutuhan air kita untuk sehari-hari. Nah, kalau misalnya pun kita saat ini kita menambahkan air tambahan lagi, tentunya ya air itu secara normalnya kalau berlebih di dalam tubuh kan nanti dikeluarkan lewat kencing ataukah lewat feses ataukah lewat keringat kan seperti itu. Ya, ini tidak harus berlebihan lah kita melakukan satu kebiasaan baru ya, nanti pada akibatnya menjadi tidak baik gitu ya. Kira kerjakan lakukan yang normal ya. Kalau memang kebutuhan kita selama ini memang kurang minum air ya tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita yang seperti yang normal itu ya. Oke. Seperti itu Pak. Dok, izin tanya, apakah mungkin proses healing crisis pada penderita diabetes yang telah sampai pengobatan injeksi insulin rutin, jika konsumsi Subarasi, bagaimana solusinya? Oh, saya nggak ngerti nih pertanyaan. Sabar ya dok, ini saya bacain. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada kemungkinan proses healing crisis pada penderita diabetes yang telah pengobatan injeksi insulin rutin jika mengkonsumsi Subarasi, dan bagaimana solusinya? Cara konsumsinya bagaimana? Apakah siang dan malam, pagi, siang, malam, dan apakah perlu ditambah utsukushi? Ya ini healing krisisnya nggak tahu Pak maksudnya apa ya. Ya mungkin begini. Pasien dengan sudah menjalani suntikan yang demikian lama itu juga pasti mengalami satu emosional pribadi psikologi yang seperti hilang harapan seperti itu ya. Jadi sudah apa namanya istilahnya ya sudah tinggal menunggu waktu gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. Nah, ini yang kita mau hilangkan kesan-kesan seperti itu. Apakah bisa diperbaiki dengan minum SOP Subarasi gitu maksudnya ya. Bapak Ibu sesuai dengan uji klinis yang ada, memang kalau kita sampaikan saya ulang lagi bahwa kemampuan dari SOP Subarasi ini kan memang dapat menurunkan penurunan gula darah, ataukah dapat meningkatkan mengaktifkan dari penyerapan gula ataukah mengurangi resistensi glukosa ya. Nah, kemampuan ini kan tentunya akan sangat baik apabila dibarengi dengan satu aktivitas-aktivitas yang lain yang tadi kalau Bapak Ibu dengarkan penjelasan saya tadi ya, tentu kita jangan terlalu istilahnya mengandalkan satu produk dengan konsumsi SOP Subarasi maka ini semuanya akan kelar gitu ya. Jadi kan tidak seperti itu ya, tentu terapi nutrisi ya, kegiatan jasmani, kemudian farmakologinya yang saat ini misalnya memakai suntikan itu pun juga harus kita lakukan secara berlanjut ya. Tentu nanti harapannya kalau dengan penggunaan SOP Subarasi ini sesuai dengan teratur dan dosisnya tepat, harapannya kan gula darahnya sudah mulai mengarah ke yang lebih turun untuk mencapai ke arah yang normal. Tentunya nanti penggunaan dari insulin atau suntikan ini kan dikelola dengan baik oleh dokter. Ya, ini kalau itu terjadi, wah itu sudah satu satu mukjizat atau boleh dibilang seperti itu ya. Satu kesyukuran yang luar biasa yang bisa kita nikmati, yang tadinya pasien mengalami satu kecemasan yang berlebih ataukah kepasrahan yang teramat sangat begitu, tapi dengan adanya dikenalkan dengan SOP Subarasi ini itu ada satu harapan yang bisa memperbaiki ya masa hidupnya ataukah kualitas hidupnya. Apakah perlu diberikan tambahkan dengan utsukushi ya, sepanjang pasien memang membutuhkan itu nggak ada salahnya ya. Tapi kalau memang perlu kita harus memperhatikan kemampuan ekonomi pasien juga ya. Kalau misalnya kemampuannya hanya bisa untuk membeli Subarasi, yang mana harus dipilih ya. Tentu kita harus mengutamakan yang Subarasi ketimbang yang utsukushi. Ya, mengenai berapa dosisnya kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien ya. Kalau tadi saya katakan dosis kita mulai dari yang kecil dulu ya, misalnya sehari 1 saset begitu. Ya, lambat laun kita bisa naikkan dosisnya.